Kevin. Kita sebetulnya gagasan ini mulai di tahun 2011. Tapi kita sebagai perusahaan officially terregister di tahun 2014. Dari segi impact, puji Tuhan kita udah mencapai sebuah impact yang jauh lebih impactful untuk negeri kita Indonesia. Jadi pada talk hari ini saya mau benar-benar buka-bukaan totalitas bagaimana menjadi seorang entrepreneur itu sebenarnya sangat sulit. Dan disinilah mungkin kisah pertama saya sewaktu saya merintis Avani di tahun 2011. Banyak banget yang bilang saya itu orang gila. Saya itu orang yang terlalu idealis. Saya itu orang yang benar-benar mempunyai sebuah mimpi yang terlalu tinggi. Tapi apa yang saya resapi dan apa yang saya terima waktu itu dari teman-teman saya, ini kritik-kritik ini bukan dari orang-orang yang jauh dari saya loh. Ini justru dari keluarga saya, dari teman-teman dekat saya. My name is Kevin. The idea started in 2011, but as a company, we are officially registered in 2014. From the impact point of view, praise Lord, we have achieved a more impactful result for Indonesia. So in this talk, I want to disclose it all totally, that becoming an entrepreneur is actually really difficult. And this is my early story when I found Avani in 2011. Many people called me crazy, too idealist, that I have a too higher of dream. What I feel and took from my friend, this critic were not from distant circle. Instead, they are from my family, my close friend. Dan ya inilah kira-kira benar-benar ya apa yang orang selalu bilang ke telinga gue gitu loh. Di Indonesia bro, lu nggak akan jalan, lu terlalu idealistis. Mendingan lu keluar dan dirikan perusahaan ini di luar, di US atau di mana. Siapa yang di sini peduli sama lingkungan? Ya ini tahun 2011 ya, puji Tuhan sekarang orang lebih peduli ya sama lingkungan ya. Jadi sedikit tentang Kevin Kumala. Kalau bisa dibilang karena saya pencinta yang namanya Pixar, saya tuh percaya dengan yang namanya three-legged stool. 3 elemen yang benar-benar bisa mendefinisikan who we are as a person. And these are pretty much what people say to my ears. This is Indonesia, bro. You won't make it. You are too idealistic. Better you go abroad and build a company there, USA, or else who care with environment. This was 2011. I see now people are more conscious to the environment. So short brief of Kevin Kumala, you can say that I'm a fan of Pixar. I believe in the language tools, the 3 elements that can define who we are as a person. Yang pertama adalah saya cukup beruntung mempunyai sosok orang tua yang sangat suportif dengan edukasi saya. Di sini saya disekolahkan di bidang biologi, di bidang bisnis, dan juga saya lanjutkan S2 di bidang kedokteran. Lalu saya pun juga mempunyai sebuah passion di olahraga, surfing dan juga diving. Buat saya itu surfing sama diving itu udah kayak surga. Raja Ampat tuh siapapun yang mau ajak saya ke Raja Ampat, besok pun saya akan berangkat. Mau itu ke Pulau Seribu juga besok pasti saya akan berangkat. Yang namanya diving tuh buat saya tuh benar-benar kayak benar suasana yang gak bisa di-explain. And it's so amazing. Dan yang terakhir ya itu yang tadi yang saya bilang, selalu apapun yang saya lakukan, saya melangkah dengan iman. First is, I'm quite lucky to have parents that are very supportive of my education. I was schooled in biology and business, then I proceeded
to master degree in medical. Then I have a passion in sports, surfing and diving. For me, surfing and diving is are like heaven. Raja Ampat, whoever invite me to go Raja Ampat, be it tomorrow I'll go. Be it Pulau Seribu, I'll leave tomorrow. For me, diving is hard to explain. It's so amazing. So the last one is, whatever I do, I always do it with faith. Jadi inilah kondisi yang bisa saya bilang di mana saya spend 3 tahun itu melakukan research and development yang saya namakan The Bat Cave. This is the condition that I can say I'd spent 3 years for research and development. What I call the Bat Cave. Di Bat Cave ini saya bersama 3 rekan saya. 3 rekan saya ini berasal dari IPB. Kita melakukan riset dan development benar-benar 16 jam sehari, Sabtu Minggu juga tetap 16 jam. Ini kita lakukan selama 3 tahun, 3,5 tahun lebih tepatnya. What I call the Bat Cave. In the Bat Cave, I with my 3 partners. They are from IPB. We had done R&D for 16 hours a day, Saturday and Sunday too for 6 hours. We have done this for 3 years, 3.5 years to be exact. Di situ saya benar-benar merasakan yang namanya depresi, terus terang. Ini saya ngomong frontal aja dan transparan aja. Karena memang banyak gitu loh. Orang perintis yang namanya startup itu they hit a wall dan dia pasti selalu meragukan dirinya sendiri apakah it is all worth it. Dan itu berulang kali selalu timbul di benak saya. 16 jam sehari bro, ini worth it apa enggak? 16 jam sehari bro, ini worth it apa enggak? Terus-terusan 3,5 tahun, pertanyaan itu selalu menghantui pikiran saya. Tapi kunci daripada semua itu adalah, yaitu itu dia. 3 pilar yang tadi saya sebutkan itu. That time I truly experienced desperation frankly. I just say it and being transparent. Because truly there are many startup founders who hit the wall and they doubt themselves. Whether it all worth it. It keep on popping in my mind 16 hours a day. This is worth it or not? 16 hours a day, it is worth it or not? And on 40.5 years, the question was in my mind. But the key of it all is the 3 pillars I ever mentioned. Latar belakang saya yang mendukung, memang hobi saya yang menyelam dan surfing itu ternyata membuka mata saya dikarenakan memang problem plastik itu sangat-sangat terlihat di lautan kita. Dan yang ketiga itu saya setiap hari berlangkah dengan iman. Jadi inilah fakta mirisnya, Indonesia peringkat nomor 2 sebagai polutan plastik lautan terbesar di dunia. Kita kurang lebih, ini berdasarkan riset yang saya dapatkan dari Tony Jupiter, yaitu seorang researcher yang cukup terkenal dalam bidang marine plastic. Indonesia itu kurang lebih menyumbangkan 3,2 juta ton sampah plastik ke lautan dunia. Riset telah membuktikan bahwa 93% dari bangsa Amerika yang berumur 6 tahun ke atas, tubuhnya telah mengandung BPA,
yaitu elemen dari plastik. Dan juga last but not least, jutaan hewan laut dan juga mamalia laut telah terbunuh dikarenakan entah itu mereka termakan plastik atau mereka tidak sengaja memakan plastik. My supportive background, my hobbies which are surfing and diving that open my eyes because the plastic problem is vividly visible in our sea. The third is I always do everything with faith. This is the heartbreaking fact. Indonesia is the second largest marine plastic polluters in the world. We are more or less in the best on research that I got from Tony Jupiter, a man that is quite well known in the field of marine plastic. Indonesia is more or less contribute 3.2 million tons plastic waste to the marine world. Research shows that 93% of Americans 6 years old and older has BPA in their body, which is an element of plastic. And also, last but not least, millions of sea animals and sea mammals are killed either by them consuming plastic or accidentally consume it. Jadi ini telah terbuktikan bahwa over 1 million seabirds dan juga hundreds and thousands of mammals setiap tahunnya itu meninggal dikarenakan plastik. Di Indonesia sendiri kita menggunakan sedotan plastik sebanyak 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Kalau kita sambungkan itu kurang lebih 17.000 kilometer, yaitu ekuivalen dengan kurang lebih jarak antara Jakarta dan Meksiko. Fakta mirisnya adalah garis khatulistiwa dunia kurang lebih 41.000 kilometer. Jadi dalam waktu kurang lebih 2,5 hari, bangsa Indonesia ini telah mempolusikan dunia kita sepanjang satu garis khatulistiwa itu dalam waktu 2,5 hari hanya lewat sedotan plastik saja. Dan itu buat saya suatu fakta yang sangat-sangat miris ya. Next juga kita melihat ada sebuah studi yang dilakukan oleh University California Davis dan juga Universitas Hasanuddin Indonesia yang telah menyatakan bahwa adanya 25% dari sampel of fish dari pasar ikan yang mereka bedah, lalu di dalamnya itu ada mengandung fiber plastik di dalam perut ikan ini. This shows that over 1 million seabirds and hundreds of thousands of mammals are killed because of plastic yearly. In Indonesia, we use plastic straws as much as 93 million straws a day. If we connect it all, it covers approximately 17,000 kilometers, equivalent to the distance between Jakarta and Mexico City. The heartbreaking fact is equator line's length is 41,000 kilometers. So in approximately 2 days, Indonesia pollutes the world as long as equator line in 2 days just by using plastic straw. For me, it's heartbreaking. Next, we also saw a study done by University of California, Davis, and Hasanuddin University, Indonesia, that state that 25% of fish sampled in fish markets that they cut open inside the stomach, the found plastic fiber. Dan tentunya manusia yang berada di dalam piramida makanan paling atas, tentunya kita yang malangnya
yang memakan ikan-ikan yang telah ternodai oleh plastik ini. And human who's on top of the food pyramid unfortunately consume the fish that is contaminated by plastic. Berikutnya adalah kalau kita bicara tentang plastik, tentunya kita bicara tentang kantong plastik juga. Ini fakta yang saya ambil dari CNN Indonesia. Dalam 1 tahun aja kita mengambil sampel dari 100 toko di retail stores Indonesia lewat Aprindo. Ini kalau kita kumpulkan semuanya, kurang lebih dalam 1 tahun ini kita memberikan kurang lebih 11 juta plastik ke end customer. Itu analoginya adalah kurang lebih 66 hektar plastik bag atau kurang lebih 60 kali lipat dari lapangan sepak bola. Dan yang gilanya adalah ini baru dari 100 toko retail. Di Aprindo sendiri terakhir saya cek ada 40.000 toko retail di Indonesia. Jadi kalau matematika saya tidak salah, 400 dikali 60 kurang lebih 24.000 lapangan sepak bola setiap tahunnya yang dipenuhi oleh kantong plastik. Next is, when talking about plastic, it means we talk about plastic bag too. This is a fact I took from CNN Indonesia. In a year, we took samples from 100 shops, retail stores through Aparindo. If we gather it all in a year, we contribute about 11 million plastic bags to end consumer. The analogy is about 66 hectares of plastic bag, or about 60 times football fields. The crazy thing it is only 100 retail stores in Aprindo. The last time I checked, there are 40,000 retail stores in Indonesia. If I don't my math correctly, 400 multiplied by 60 is about 24,000 football fields a year filled with plastic bag. Jadi kalau kita berpedoman terhadap mantra 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, kami berpendapat bahwa we simply do not have the time. Kita harus berpikir untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar kita bisa meninggalkan sebuah legacy untuk mereka dan agar mereka itu bisa menikmati dunia seperti yang kita nikmati sekarang. Dan maka dari itu kita men-introduce sebuah R yang baru, yaitu replace atau menggantikan. Mengapa replace? Karena teknologi telah memberikan kita peluang untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah kita tidak usah mengubah yang namanya consumer behavior atau kebiasaan konsumen untuk yaitu reduce, reuse, recycle. Karena di sini perlu kita ketahui alangkah sangat susahnya untuk kita melakukan 3R tersebut. Dan yang terakhir adalah ini replace juga memberikan sebuah peluang untuk pelaku-pelaku usaha untuk meningkatkan effort sustainability mereka untuk memberikan impact yang lebih impactful terhadap sosial dan juga environment. If we are always oriented to 3R, reduce, reuse, and recycle, we argue that we simply do not have the time. We must think for our children, grandchildren, and so that we can leave them a legacy, so that they can enjoy the world as we enjoy it now. And therefore, we introduce a new R, which is replace. Why replace? Because technology has given us a change to do just that. The second is we don't need to change consumer behavior to reduce, reuse, and recycle. Because we have to know that it's incredibly hard to do 3R. And the last one is replace. Give a change to business owners to encourage their effort and sustainability. To give a more impactful effect to social
and also environment. Jadi kurang lebih apa yang ditawarkan Avani adalah produk-produk yang berbentuk closed loop life cycle of packaging. Jadi dari bahan bakunya semua alami, kita memproduksi produk seperti kantong yang terbuat dari pati singkong. Pati singkong itu kita bisa jadikan kompos. Kompos itu akhirnya balik lagi menjadi sebuah raw materials yang akan kita gunakan untuk produksi lagi. Jadi produk-produknya kita membuat sebuah produk kantong yang terbuat dari pati singkong. Kita juga membuat produk seperti take away boxes, seperti juga piring dan juga bowls yang terbuat dari ampas tebu, dan juga jas hujan yang terbuat dari corn, soy, and sunflower seeds. Dan juga sekarang lagi gempar-gemparnya yang namanya semua orang punya coffee shop kayaknya, yang terbuat dari kertas dan juga pati jagung. What Avani offers is more or less product that are closed loop life cycle of packaging. So from raw material, it's all natural. We produce product such as bag made of cassava starch. Cassava starch can be made into compost. The compost can reform back into raw material that we can use. So the product we make a shopping bag that is made from cassava starch. We also make product like takeaway box, also dining plates and bowls made of sugarcane fiber. And also raincoat made of corn, soy, and sunflower seeds. And it's like a convention now that everyone starts a coffee shop. We made it from paper and corn starch. Jadi kurang lebih portfolio Avani semua terbuat dari bahan bakunya, bahan baku nabati yang akan menjadi kompos setelah dipakai untuk tanah air kita. Puji Tuhan, environmental impact kita di tahun 2018 dalam 8 bulan telah berhasil kurang lebih mereplace 1.700 ton barang-barang plastik dengan menggunakan tentunya bahan-bahan nabati yang compostable, atau itu juga ekuivalen dengan berat 12.850 Honda Vario motorcycle atau juga 708 SUV dari segi volume. Jadi untuk menutup talk saya hari ini adalah sebuah pepatah yang saya selalu ada rekat di dalam hati saya, yaitu we're not inheriting the earth from our ancestors, but rather we're only borrowing it from our grandchildren and our future generation. Thank you very much. It's about a funny portfolio. All is made of plant raw material that will turn into compost for our nation after you use it. Praise the Lord, our environmental impact in 2018, in 8 months, we have successfully replaced about 1.7 tons plastic goods with plant-based good that compostable, or it is equivalent to the weight of 1200. Praise Lord, our environmental impact in 2018, in 8 months, we have successfully replaced about 1.7 tons plastic goods with plant-based goods that compostable, or it is equivalent to the weight of 12,850 of Honda Vario motorcycle, or 708 SUV in terms of volume. So to conclude my talks today, this is a saying that close to my heart, which is we are not borrowed. Buka aja Bukalapak.